Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fijar Sukmana dengan NRP 221325550 dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan, semester 1 kelas A. Pada kali ini saya memenuhi tugas mata kuliah Anatomi Fisiologi yang dibimbing oleh Bapak Hendy Didiharto. Dan kali ini saya mempresentasikan anatomi fisiologi tentang sistem kardiovaskuler atau yang bisa disebut jantung dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskuler adalah sistem yang bertugas menyuplai darah ke seluruh bagian tubuh untuk kepentingan metabolisme sel-sel dan menarik kembali darah ke jantung dan selanjutnya membebaskan sisa-sisa metabolisme. Fungsi jantung dalam sistem peredaran darah yang pertama adalah memompa darah ke seluruh tubuh melalui kontraksi berirama dengan bantuan listrik jantung. Yang kedua, mengendalikan seluruh kegiatan peredaran darah dengan melibatkan pembuluh darah sebagai salurannya. Selanjutnya adalah struktur dan bagian-bagian jantung. Dibagi dalam 4 bagian, yaitu yang pertama, serambi kanan atau atrium dextra. Yang kedua ada serambi kiri atau atrium sinistra. Yang ketiga ada bilik kanan atau ventricle dextra. Dan yang terakhir adalah bilik kiri atau ventricle sinistra. Atrium dextra berada di bagian atas cardiodextra. Terdapat pembuluh darah besar atau yang disebut vena cava superior dan vena cava inferior. Berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Atrium sinistra letaknya berada di bagian belakang jantung. Ruang dari atrium sinistra berdinding tipis dan tidak berotot. Fungsinya untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Lalu ada ventricle dextra. Ventricle dextra itu berdinding tebal, arteri pulmonalis menuju paru-paru, dan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Yang terakhir ada ventricle sinistra. Ventricle sinistra dindingnya 3 kali lebih tebal daripada ventricle dextra. Pembuluh darah aorta yang menyebarkan darah ke seluruh tubuh dan berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Di jantung ada yang namanya katup atau yang bisa disebut valvula jantung. Mempunyai 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah, yaitu yang pertama, katup triguspid. Fungsinya mengatur aliran darah antara atrium atau serambi kanan dan ventricle bilik kanan. Yang kedua, ada katup pulmonal. Fungsinya mengatur aliran darah dari ventricle kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang ketiga, ada katup mitral atau yang bisa disebut bikuspidalis. Fungsinya mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir ke atrium kiri ke ventricle kiri. Yang keempat ada katup aorta atau semilunaris. Fungsinya alat untuk membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari ventricle kiri ke aorta atau arteri terbesar di tubuh. Jantung memiliki yang namanya sekat. Terdiri dari 3 sekat, yaitu yang pertama ada septum atriorum. Fungsinya memisahkan ruang antara atrium dexter dan atrium sinister. Yang kedua, septum interventricularis. Fungsinya memisahkan ruang antara ventricle dexter dan sinister. Yang ketiga, septum atrioventricularis. Fungsinya memisahkan ruang antara atrium dan ventricle, baik itu antara atrium dexter dengan ventricle dexter dan antara atrium sinister dengan ventricle sinistra. Yang selanjutnya adalah lapisan dinding jantung. Ada epikardium. Epikardium berada di lapisan terluar dari dinding jantung. Epikardium adalah lapisan jaringan ikat dan lemak. Fungsinya sebagai lapisan perlindungan tambahan bagi jantung di bawah perikardium. Miokardium berada di lapisan tengah dinding jantung. merupakan jaringan otot jantung dan lapisan tebal dari dinding jantung.
terdiri dari sel-sel otot jantung yang berkontraksi seperti sel otot lainnya, tetapi juga menghantarkan listrik untuk mengkoordinasikan kontraksi. Fungsinya menerima darah dari arteri koronaria. Lalu endokardium. Endokardium adalah lapisan terdalam dari jaringan jantung yang melapisi rongga dan katup jantung. Terdiri dari sel-sel endotel yang halus dan permukaan endokardium tidak kaku. Fungsinya untuk mengumpulkan darah, memompa, dan dapat membantu mengatur kontraktilitas. Perikardium adalah kantung yang membungkus jantung pada manusia dan beberapa hewan. Fungsi utamanya sebagai dinding keluar jantung. Perikardium melapisi seluruh jantung kecuali bagian atrium kiri. Fungsi lainnya dari perikardium adalah untuk mempertahankan posisi jantung, menjaga fleksibilitas pergerakan jantung, memberi pelumasan, dan menahan pembesaran berlebihan yang terjadi apabila jantung terisi darah yang melebihi kapasitas normalnya. Pembuluh darah pasti ada kaitannya di jantung. Yang pertama adalah pembuluh darah aorta. Aorta adalah arteri terbesar dalam tubuh manusia. Berasal dari jantung dan memasok darah ke seluruh tubuh melalui cabang arteri. Yang kedua adalah pembuluh darah arteri koroner. Pembuluh darah arteri koroner adalah arteri pada sirkulasi koroner atau jantung yang mengantarkan darah menuju otot jantung. Berfungsi menyediakan suplai darah dan oksigen untuk otot jantung. Terdapat dua jenis arteri koroner, yaitu arteri koroner kiri utama atau left main coronary artery, dan yang kedua adalah arteri koroner kanan atau right coronary artery. Yang ketiga, pembuluh darah arteri pulmonalis merupakan bagian integral dari anatomi jantung utuh dan merupakan pembuluh yang mengangkut darah deoksigen ke paru-paru yang berasal dari ventrikel kanan. Fungsinya untuk membawa darah terdeoksigenasi atau darah yang sedikit memiliki oksigen dari ventrikel kanan jantung ke paru-paru. Arteri pulmonalis menghubungkan paru-paru dan ventrikel kanan jantung dan dibagi menjadi arteri pulmonalis kiri dan arteri pulmonalis kanan. Keempat, ada pembuluh darah vena pulmonalis. Adalah vena yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung, tepatnya di atrium kiri. Ukurannya lebih kecil dari vena cava dan terdiri dari vena pulmonalis kanan dan vena pulmonalis kiri. Fungsinya untuk membawa darah kaya oksigen kembali ke jantung untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Sekian presentasi saya tentang sistem kardiovaskuler. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.